Halo teman-teman otomotif lovers. Nah, sekarang gue lagi ada di Priuk nih, buat ketemu sama yang katanya Ironman Indonesia. Oke, selamat pagi Bang Selamat Roni. pagi. Ini teman gue Dika dari Autobutik Garage. Nah, sekarang udah kita thank you banget nih Bang, udah diterima untuk bertamu di tempat Bang Roni. Breakfast. Iya. Udah berapa lama nih Bang tinggal di sini Bang? Saya lahir dan besar di sini, sampai hari ini di sini. Oke. Jadi memang benar-benar pure anak Priuk. Pure anak Priok, anak Betawi lah. Iya. Betawi. Oke. Nah, kita pengen tahu nih Bang, kalau Abang ini udah terkenal dengan di mana-mana lah di Indonesia ya, anggota DPR dengan ST-nya. Kenapa sih Bang nggak mau pindah? Jangan pernah lupa kacang sama kulitnya. Oke. Nah, jadi pedoman orang dulu kita pakai. Kenapa? Supaya tidak lupa Oke. dengan awalnya siapa. Iya. Kan kebanyakan orang punya duit dikit pindah, misalnya gitu ya. Gua enggak. Oke. Toh sama aja. Tempat kita istirahat, istanaku adalah rumahku. Yes, benar. Jadi benar-benar emang Abang tuh emang anak sini, emang lahir di sini, jadi mau besar sampai tua di sini Iya. gitu ya. Oke. Nah, dari perjalanan hidup Bang Roni nih, kalau kita pengen tahu nih, Andri sama Dika nih pengen tahu nih, gimana sih Bang dari awal tuh? Panjang ya prosesnya, dan mungkin sampai rollnya habis nggak selesai nih. Iya benar. Karena yang pasti adalah dalam proses kehidupan masing-masing orang beda-beda perjalanannya. Tapi dalam perjalanan yang beda-beda, yang penting manusia punya manfaat untuk orang banyak, dan suksesnya kita adalah suksesnya buat orang banyak juga. Betul. Jadi memang Bang Roni nih mendedikasikan lah untuk itu semua dari kecil, dari kecil sampai sekarang lah. Ya karena dulu gue mimpinya pengen jadi orang kaya dan berbagi kepada orang banyak. Oke. Dan saat inilah berlaku demikian sampai hari ini dan sampai akan datang. Ya. Jadi memang Bang Roni itu memang dari kecil dari itu memang pengen berbagi lah, Ya. makanya sekarang bisa begini. Oke. Nah, Andri pengen tahu nih, kenal Dika dari mana sih? Lucu kenal Dika ini ya dari Instagram. Dari Instagram. Ngomong juga nih. Ya. Kenal Bang Roni nih. Jadi tidak ditutup-tutupin bahwa pertemanan itu kan bukan karena satu faktor teman mengenalkan teman. Benar. Media sosial bagian pertemanan yang mungkin ada berkah dan hikmahnya. Betul. Ada juga yang negatifnya juga. Oke. Karena media sosial terutama Instagram tuh kalau menurut gue dari sejadah sampai haram jadah ada di sana. Oke. Benar. Jadi kalau Dika nih pertama kali gimana nih Dik? Jadi sebenarnya pas ya dari medsos sih, dari Instagram kan. Jadi pas itu gue lagi posting gitu kan di Instagram, tiba-tiba ada yang di DM gitu kan. Pas gue lihat Mas Aaron ini centang biru gitu kan. Iya. Dia bilang langsung, Dik katanya, gue mau restorasi mobil klasik nih, dia bilang gitu. Ya, gue tahu Pak Roni kan gitu, maksudnya dengan mobil supercar-nya gitu, masa sih main klasik gitu. Terus ya udah gue kirim nih lewat WA gitu kan. Pas bapak kirim lewat WA, wah ternyata Mercy yang bener-bener rare di Indo gitu. Oke. Ini punya gue nih Dik, nanti besoknya gue towing kan. Langsung pokoknya Jadi singkat sekali lah ya pokoknya Iya. pertemuan di DM itu. di DM. Terus udah gitu langsung besoknya di towing. Oke. Terus towing gitu. Nah, kalau dari bener nih katanya kan Bang Roni ini dikenal Ironman Indonesia, dan yang identik dengan mobil-mobil sport. Bener gak? Supercar. Supercar, bener. Nah, kenapa sih main klasik? Kok tiba-tiba gitu main klasik? Jadi balik lagi, orang tuh ada masanya. Oke.
Masa di bawah, masa di middle-nya, masa di atasnya. Iya. Dan kenapa sekarang beralih, kalau dulu belum pernah suka, pasti problem banyak banget di mobil klasik. Betul. Ya mogok lah, ya inilah. Nah, ada satu event di Instagram dilihat, loh, mobil ini sebagus ini nggak mungkin kalau nggak di restore. Jadi challenge-nya adalah sama Dika, gue bilang, Dik, lu jadi ini di mobil. Gue nggak perlu bengkel ternama, tapi lu bisa jadiin satu momentum bahwa restore bukan karena brand nama yang besar, tapi pada saat pelaksanaan fisik secara detail lu bisa bersamaan dengan brand yang memang orang bilang, wah ini keren, ini keren. Gue mau lu kayak gitu. Nah, gue targetin dia kayak gitu, dan akhirnya punya akhir yang baik, cukup luar biasa baik. Makanya jadilah ini mobil, dan hari ini secara resmi Dika memberikan atau menyerahkan kepada pemilik aslinya, pada gue. Yes. Ya. Oke. Nah, kalau kita ngomongin mobil klasik nih, banyak mereknya, banyak brandnya. Kenapa sih harus mobil satu ini nih yang kita lihat ini brandnya Mercy ya, Bang ya? Dan Eagle 420 SL. Itu kenapa? Apa ada punya histori atau enggak? Itu kenapa? Mobil ini sebenarnya gue nggak tahu histori awalnya, tapi karena waktu itu pas nyari, pas kebetulan gue cek ke Polda Metro dan dilihat ke background sejarahnya bahwa mobil ini adalah punyanya almarhum istrinya Pak Harto. Nyebutin. Kebetulan mobil ini juga bersurat lurus selurus-lurusnya. Dan tentunya taat pajak dong. Ya wajib. Pajaknya kebetulan, pajaknya kan waktu dalam posisi tahun itu adalah murah. Nah dari situ akhirnya gue beli ini mobil, punya sejarah, dan sejarah itu gue maknai dan gue rasakan bahwa ini harus menjadi momentum yang baik. Ketemunya Dika selesaikan dengan sempurna. Yes. Gimana nih, ternyata historinya tuh oke banget nih dari mobil ini. Jadi pas gimana rasanya kalau bangun mobil Bang Roni yang memang bener-bener mobil pertama berarti ya? Mobil pertama. Udah klasik ya? Mobil pertama. Yang pertama sih Om, ya gue nggak percaya gitu. Karena ya Bang Roni yang udah memang di otomotif, ya bengkelnya yang banyak lah gitu kan. Tiba-tiba, Dik, lu kerjain nih di mobil. Bener nggak sih gitu kan? Terus tiba-tiba itu tahu yang udah nyampe depan bengkel katanya. Terus gue lihat bener mobilnya datang gitu. Terus ya udah. Keadaan pertamanya gimana? Keadaan pertamanya mobil nyala. Mogok mulu. Mogok mulu tapi ya. Mungkin karena udah lama nggak dijalanin mungkin ya. Kayaknya memang orangnya nggak apik untuk ngurusnya. Jadi ya asli mogok mulu. Sedangkan kalau mobil kayak gini kan memang harus perawatan sama spesifik gitu. Di bengkelnya tuh memang harus ngerti gitu. Karena dia mesinnya kan memang beda V8 kan. Udah ngerti aja kadang bisa aja ada Bisa, trouble ya Bang gitu. kalau mobil klasik kan. Terus udah mobil datang kan, dia kan pasti nanya konsep dong. Betul. Pak, ini konsepnya mau gimana nih mobil? Bapak cuma jawab buat seperti baru. Oke, udah gitu aja udah Gitu ya. aja. Buat seperti katalog lah ya. Buat seperti katalog baru nos katanya. Semuanya ori, part number, bintang semua. Oke. Jadi memang pesanannya begitu lah Pesanannya ya. udah seperti itu gitu. Oke. Memang kalau kita lihat mobil ini sangat istimewa ya kalau boleh dibilang dari brand Mercy ini mobil tingkatnya paling atas ya. Iya. S gitu ya. Dan gue sih melihat sisi lainnya adalah bagaimana menciptakan mobil yang kalau ngomong ya butut lah, Iya. tapi bisa menjadikan mobil ini punya nilai yang lebih Oke. pada sejarahnya. Kita nggak bisa lihat mobil ini murah atau mahal, tapi bagaimana memaknai prosesnya. Betul.
proses untuk nyari partnya, nyari kekurangan ini mobil apa lagi, terus apa sih sebenarnya yang paling kompleks di mobil ini. Nah kebetulan Dika orangnya detail dan memahami apa yang ini mobil tahu. Jadi so far Dika nggak sembarangan juga, dan dia memaknai ini mobil adalah bagian dari sejarah, dan sejarah itulah yang dia pakai untuk gunain untuk sesempurna ini dia kerjain. Siap. Jadi memang mobil ini diminta sama Bang Roni untuk di Dika dan mempercayai, dan Bang Roni puas lah ya. Sangat puas, sangat puas. Jadi, Nah, gue pun juga begitu restore mobil ini Om, gue ada buku katalognya gitu. Jadi kayak misalnya kita kayak kaki-kaki nih, itu harus ada berapa baut, misalnya contoh dari kaki-kaki sebelah kanan ada 20 baut, ya emang harus 20 baut lagi gitu. Ada panjang, pendek, warnanya pun kan beda-beda. Ada yang warna galvanis, ada yang warna silver kan. Jadi semua sampai ke baut-bautnya gue emang lihat katalog, dan memang itu bawaannya Mercy kan. Kita udah paling bener lah kalau ngelihat katalog gitu. Bawaan pabrik paling bener lah ya. Oke. Rasanya apa sih? Bedanya apa sih mau mobil supercar ini? Jujur belum pernah pakai. Belum pernah pakai. Karena belum diserah terimakan, jadi gue belum hak untuk memakainya. Tapi gue rasa ini mobil luar biasa. Kenyamanannya dan Karena kalau ngelihat detailnya, ini mobil yang lucunya fasilitas belakangnya elektrik untuk joknya, tapi yang depan enggak. Nah ini berarti dia dari zaman tahun 86 ini mobil dibuat senyaman mungkin untuk penumpangnya. Bayangin tahun 86 dia sudah memikirkan langkah yang jendret kayak sekarang. Semua kalau bisa difasilitasi dengan tombol. Nah 86 di tahun itu sudah dipikirin. Iya benar. Jadi memang sudah dipikirin dan kayaknya perfect banget nih. Iya. Untuk ini udah ada ABS, sudah ada electric seat untuk penumpang. Iya. Ya. Dan sistem suspensi dulu mobil Mercy dipikirin juga bagaimana pada saat dia bergerak dengan dia punya jok ada pernya misalnya. Oke. Nah itu sangatlah nyaman dan luar biasa. Betul. Di zaman itu gitu Iya, dipikirin. Jadi pergerakan mobil itu dia hanya pada suspensi. Iya. Kan kalau mobil sekarang kan semua gerak ya gerak juga, gua juga. Agak kurang nyaman lah ya. Jerman style luar biasa lah, memikirkan dengan teknologi yang dahsyat pada zaman itu. Nah sekarang saya pengen tanya nih sama Dika Wildernya, kesulitannya apa sih? Ngebangun mobil seorang Bang Roni. Kesulitannya sih tentu Pak Roni itu kan punya standarisasi kan. Betul. Di otomotif. Jadi kita nggak bisa sembarangan gitu. Kayak misalnya kayak karet pintu, karet nih dari depan sampai belakang itu kan ada beberapa opsi. Ada made in Turki, Jerman atau bintang. Saya Pak Roni, Pak ini mau ganti yang apa? Pokoknya semuanya bintang gitu. Terus impor juga barang-barang dari beberapa negara juga om gitu. Kayak misalnya kita kayak lampu, itu bumper, kita itu langsung impor dari US. Oke. Langsung dari US. Terus kayak misalnya kayak karet, spare part yang semuanya new all stock itu kita langsung ambil dari Jerman. Jadi bener-bener semuanya baru, bener-bener semuanya nos, biar mobil ini senyaman waktu zaman 86. Yes, back to original. Karena banyak partnya udah discontinue, udah nggak produksi. Walaupun kita hubungin Mercy yang di Jerman itu, dia belum tentu ada. Oke. Kalau istilah kata Dika, new old stock. Wah, nos ya. Nah, kalau masalah kita bicara sekarang masalah interior. Sebenarnya bayangan Bang Roni itu seperti apa interior? Keinginan Bang Roni? Balik lagi, Nyamankah gitu atau apa? balik lagi interior harus back to original. Sesuai katalog numbernya,
dan sesuai warnanya. Betul. Dan ini mostly dari A sampai Z, mobil ini udah back to part number. Oke. Jadi waktu pertama beli ini mobil, warna dalamnya, warna cat dengan warna interior beda. Oh, oke. Karena udah dirubah dari yang pemilik sebelumnya. Nah, Dika pas bongkar, Dika bilang, Bang Roni, kalau boleh ini kembalikan ke cat semula sesuai dengan warna bodi. Balikin semuanya, semua baut-baut semua balikin, nggak boleh nggak. Nah, akhirnya sesempurna inilah ini mobil dibuat oleh seorang Dika yang tadinya gua nggak kenal, menjadi kenal, dan di situ dilihatkan bahwa bengkel is reality life. Betul. Nah, memaknai apa yang dia kerjakan, apa yang dia hasilkan, punyalah manfaat untuk orang lain dan orang lain menikmatinya dengan seksama. Karena kalau kita kerja dengan soul mungkin jadinya seperti ini. Ya. Dia nggak sembarangan lah. Nggak sembarangan. Dan gue selalu bilang sama Dika, ini performan lu. Nama lu baik, nama lu bagus, nama lu jelek, sekalipun nama lu busuk ada di mobil ini. Yes. Karena gimana pun seorang Sahroni bukan hanya sebatas Sahroni saja. Sahroni adalah orang yang berproses, maka Dika harus berproses juga melakukan ini dengan baik. Gitu. Nah, sekarang saya pengen nanya nih, balik lagi sama Dika. Yang spesial dari mobil ini sebenarnya apa sih? Kenapa seorang Bang Roni bisa memilih mobil ini? Gitu? Dari segi mobilnya ya. Iya, dari segi mobil ya. Memang 420 sel itu cuma ada beberapa unit di Indo. Oh, oke. Jadi Ada 5 yang resmi. ada 5 ya. Ada 5 aja. Dan yang ini termasuk yang suratnya resmi. Nah, mungkin mobil seperti ini sih mungkin banyak kok. Cuman yang suratnya lurus, kalau suratnya lempeng dan tipenya 420 sel long dia yang udah option memang udah komplit. Ya emang ada di Mobil ini pokoknya. Jadi memang benar-benar rare ya. Pokoknya mobil ini surat lempeng. Berarti banyak yang bodong juga ya? Banyak. Istilah kata surat kawinan. Surat kawinan ya. Oke. Biasanya surat kawinan dengan apa dia biasanya? Ya mirip-miripin Mercy ini dengan ini. Jadi ya orang kan mungkin secara identik tidak lihat. Iya. sampai ke gua cek VIN numbernya ke gua email ke Jerman, itu dia keluar. Oh gitu. Dia memang keluarnya 126 Eagle semuanya speknya keluar semua. Terakhir nih untuk pertanyaan ini, berapa lama di prosesnya? Sampai Bang Roni nanya-nanya nggak nih kalau udah tahu nih? Kadang nyebelin juga dia. Kok diem, nggak ada kabar gitu kan? Ini kemana, nggak ada update apa gitu. Nah, dia rupanya kayak kalong. Jadi kalau malam dia melek, dikala kita tidur dia melek. Oh, kita bingung jadinya. Jadi kalau kita lagi pada saat pagi gini melek, dia tidur. Kita mau nanya nih kemana nih orang gitu kan? Berarti ini kebenaran nih ya, pagi-pagi bisa. Iya, jadi orang berbalik. Orang di saat dia tidur dia melek. Di orang di saat melek dia tidur. Nah, ya itulah dinamika restore mobil. Tidaklah sempurna tapi dalam proses perjalanannya ada dinamika yang ya bikin kesel. Sama mungkin Dika juga. Tapi kadang itu kenikmatannya. Iya, pada saat si Dika lagi ngurusin nih mobil paling kampret nih mobil nih, ada aja nih ini beginilah begitu. Nah, sebelum ini resmi diserah terimakan hari ini misalnya, ada beberapa kali kemarin adalah yang AC-nya lah, yang kakinya lah, yang gitu. Jadi perlu direview berkali-kali. Betul, perlu direview lagi. Ini kurang, kurang gitu. Karena kan memang dari mobil datang itu semuanya di tracking semua. Jadi sisa rangka semua. Jadi kita rakit lagi dari nol lagi. Nah, terakhir nih Bang, pertanyaan terakhir. Bukan pertanyaan sih sebenarnya. Ada pengen Bang Roni kasih tips nih buat teman-teman. Gimana cara ngerawat mobil klasik nih dan mobil-mobil yang lain Bang Roni gitu. Prinsip menjaga mobil yang sudah direstorasi dengan mobil mungkin yang dirawat seperti
halnya bukan restorasi, mungkin menurut gua beda. Beda. Yang pertama adalah kalau full restorasi itu memaknai perawatannya lebih gampang. Oke. Nah, tapi kalau yang setengah restorasi, terkadang proses dalam perjalanannya itu kan keadaan itu mesin, kaki-kaki kan tidak sempurna. Betul. Nah, kalau yang full restorasi sudah sempurna, walaupun barang itemnya adalah barang lama, tapi minimal kita nggak terlalu rumit. Iya. Jadi tahu, oh ya nih, kalau yang bunyi di sini itu ada di sini. Jadi udah tahu nih kita nih. Tapi kalau yang mobil setengah restorasi itu nyarinya susah banget pasti. Ntar ketemunya di A, ntar adanya di Z misalnya. Betul. Nah gitu. Jadi Itu yang bedanya. Karena kita tahu yang diganti apa aja kalau full restorasi. Ya. Kita tahu, oh yang ini ternyata ini kurang nih gitu. Sama kayak kita bangun rumah lah. Bangun rumah kamar mandinya di sini dengan kamar mandi yang sebelumnya beli rumah yang sudah jadi itu beda. Betul. Bedanya kalau rumah yang kita buat dari awal udah tahu kamar mandinya, oh iya kamar mandi sini. Itu bedanya. Betul. Nah, thank you banget nih Bang Roni. Nah, sekarang tips buat teman-teman lovers untuk gimana tipsnya untuk ngebangun mobil-mobil klasik. Kan Dika nih expert nih dalam mobil klasik, apalagi Mercy gitu. Ya intinya apa ya? Kalau mau ngebangun mobil klasik itu pertama lu suka dulu sama tuh mobil. Lu suka dulu, lu memang hobi, dan pada saat nanti ngebangun itu nggak akan kesal gitu, malah jadi menikmati waktu itu untuk ngebangun gitu. Pokoknya lu suka, hobi, ya udah kita jalan. Oke. Jadi memang dari awal dari suka, tapi prosesnya juga kita nikmati. Oke, thank you banget nih teman-teman yang udah nonton. Saya juga terima kasih dengan Bang Roni. Thank you. Thank you, Dik. Pak Dika, thank you juga. Nah, teman-teman yang sekali lagi teman-teman yang pengen ngebangun mobil klasik bisa nonton video ini, bisa lihat mobilnya seperti apa, mobilnya Bang Roni dan mobil-mobil lainnya. Terima kasih, thank you. Thank you.